Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Travel Edin ya. Travel Edin hari ini yaitu mau jalan-jalan beserta para kepala desa, yaitu Pak Ku Ciberem Kulon sama Pak Ku Padasari. Jalan-jalan kali ini yaitu ke Curug Ciangin yang berada di Subang ya. Karena penasaran kami, menurut informasi bahwa tempat tersebut sangat indah dan eksotik, maka pada hari ini kita mau menuju ke sana. Tetap ikuti perjalanannya di Travel Edin. Kami beserta kru dan kepala desa yang ingin ikut sekedar untuk mencari pengetahuan mengenai wisata di tempat lain, sehingga ini akan dapat menambah wawasan dalam cara pengelolaan dan memilah untuk dapat diimplementasikan di desanya sendiri. Kami pun berangkat dari Sumedang menggunakan sepeda motor. Kabupaten Subang memiliki tempat wisata yang menarik untuk kamu kunjungi. Namanya ialah Curug Ciangin yang berada di Desa Cibesi, Kecamatan Ciater. Lokasi ini menawarkan kamu berbagai macam raga wisata yang menarik. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, akhirnya kami sampai juga ke lokasi wisata Curug Ciangin. Untuk kamu ketahui, perjalanan menuju Curug Ciangin, jika kamu datang dengan menggunakan bis, kamu harus melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil kecil. Karena jalur yang akan kamu lalui jalannya sangat kecil, sehingga saya rasa tidak aman. Setelah memarkirkan kendaraan, kamu harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki di jalur yang sudah disediakan. Kamu akan berjalan di antara pematang sawah. Oke, nah saya sekarang sudah berada di Curug Ciangin ya. Kemudian sebagaimana kita lihat bahwa penyambutan awal juga sudah keren. Dan di sini betul-betul pesawahan dan memang airnya juga betul-betul mengalir dengan baik. Nah, di awal pintu masuk setelah ada tiketing, kemudian kita juga sebagaimana kita lihat ini adalah lesehan sawah dan di situ juga tersedia jajanan ya. Bahkan di sini juga tersedia lihat ya. Untuk lebih tahu agar teman-teman ingin tahu dan lebih penasaran lagi, kalau begitu sekarang kita akan jalan ke sana. Oke? Ikuti ya di Travel Edit. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Curug Ciangin, saya melihat-lihat lingkungan sekitar. Nampak warung dan lesehan sawah. Sungguh bikin takjub karena bangunannya sederhana yang terbuat dari kayu dan bambu. Sungguh sangat menarik. Akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan. Ketika berjalan menyusuri jalan setapak ini, kami merasakan kesejukan yang sangat luar biasa dan saya yakin kamu pun pasti dapat merasakannya. Kemudian saya menuruni tangga yang sudah dicor beton. Lalu saya dan teman-teman melintasi jembatan di atas aliran sungai yang mengalir. Sebelum menuju Curug Ciangin, kami menemukan Curug Nangka Bongkok terlebih dahulu. Nah, sekarang saya berada di Curug Ciangin. Pemandangannya cukup luar biasa indah sekali ya. Wow, membuat saya takjub, membuat saya senang ya. Di tepi sungai ini juga kita bisa menikmati kopi ya. Jadi di sini ada warung kecil, ada kios kecil, sehingga kita bisa menikmati kopi disuguhi dengan keindahan alam yang cukup luar biasa dan fantastis. Oke, kalau begitu saya ngopi dulu deh ya. Nah, ini dia Curug Ciangin. Curug Ciangin, sejarahnya bahwa Curug Ciangin pertama kali ditemukan sekitar bulan Juli tahun 2015 oleh keluarga Bapak Nana.
atas binaan dari mahasiswa ITB. Dibukanya Curug Angin untuk umum yaitu pada tanggal 23 Desember tahun 2015 dengan mengandalkan kealamian alam yang tersimpan dan berada di lahan seluas 2 hektar. Lambat laun Curug Ciangin mulai diminati banyak pengunjung sampai dengan saat ini. Oke, jadi begini, kita sudah nyampe ke Subang, ke tempat wisata Ciangin Subang ya. Kita ini 3 kepala desa, kita pada Sari, Ciberempulon dan Nyarino. Mudah-mudahan untuk pada lainnya yang ada di Kecamatan Cimalaka, kita selalu tiap minggu touring. Ya, kita refreshing. Jika kamu mempunyai nyali yang cukup besar, kamu bisa menuju ke puncak Curug Ciangin, kemudian melompat dari atas ketinggian sekitar 9 meter. Namun jika kamu tidak berani dan tidak cukup pandai berenang, lebih baik urungkan niatmu. Cukup dengan menggunakan ban saja. Oh, benar. Oke. Last time it looks like when you jump. Oke, So it's gone, yeah. oh siap. Yeah. Di sini ada pengunjung juga ya. Kalau gitu kita tanya-tanya ke pengunjung. Oke, perkenalkan namanya siapa? Parit. Mas Farid, ini Mas Mbak Titin. Ya, Oke, Mbak Titin itu dari mana? dari Purwodadi. Purwodadi. Jadi jauh-jauh ke sini untuk melihat keindahan alam di Subang. Ya, betul. Iya. Tahu dari mana bisa ke sini? Dari TikTok. Dari TikTok? Ya, dari Instagram. Dari Instagram. Kalau jangan-jangan dari Google Map. Oh, jalannya dari Google Maps. Dan merasa terpuaskan dengan suguhan alamnya bagaimana? Ya, senang. Jadi relax. Relax ya? Ya, Oh. nggak penat. Oh, Bebas. penatnya jadi pulang kerja ya? Jadi Mas Farid ini sebagai apanya? Teman. Oh, teman. Ya, Oh, teman. Ya, bukan Ya. suami. Tommy. Suami yang mana? Ini. Oh, ini suaminya. Nah, ini suaminya. Kenapa anaknya ke mana? Belum punya. Oh, belum punya anak? Oh, kapan punya ini? Masih proses? Sudah berapa lama menikahnya sama? Udah 2 tahun lebih. Sudah 2 tahun lebih. Lurusnya harus diganti ya? Ya, lurusnya harus diganti. Apa ini? Oh, belum dikasih ya? Yang penting berdoa dan ikhtiar ya. Hati ikhtiar aja terus ya. Oke. Tapi bertetanggaan sama mbaknya dulu. Jauh. Tapi setelah itu dekat di hati. Ya. Ternyata jauh itu kalau sudah jodoh ya sudah jodoh bisa menjadi dekat ya. Nah, ini ada bujang nih. Nah, ini belum laku nih. Bujangan dari mana ini? Dari Sumedang. Oh, dari Sumedang. Ya. Bapak kesini. Orang bertiga. Berempat. Oh, berempat. Kira Bapak terdampar di sini. Bukan ya? Nah, melihat alam seperti ini gimana Bapak? Alhamdulillah karena kita sangat kita dengan perjalanan jauh dari Pulau sampai ke lokasi kita terobati ini adem alami itulah Terus gimana masalah utang? Sudah terlupakan. sudah terlupakan. Jadi kalau main ke sini utang pun jadi lupa katanya ya. Nah, gitu ya. Ada jadi ulang. Wah, Cuma lupa saja. cuma lupa saja bukan jadi lunas. Sudah. Ini juga nih ada Pak Puhu di Berempulon nih. Jadi di sini pokoknya membuat bahagia ya. Ya, alhamdulillah bahagia. Kata Pak pada tadi sampai lupa hutang. Sampai lupa utang. Tapi tidak lunas, tetap lunas. Ya kalau di lunas hanya lupa saja ya. Jangan lupa saja. Oke. Nah, begitu ya. Setelah menikmati keindahan alam Curug Ciangin, selanjutnya kamu bisa menikmati keindahan kampung yang berada di area wisata. Begitu asri suasananya, cukup membuat hati tenang. Rasanya bikin kerasan banget.
pada kumpul ya. Nah, ini peserta KKN atau gimana? Mabim. Oh, masa bimbingan. Ya. Ada berapa orang yang masa bimbingan itu? 15 orang. Udah berapa hari di sini? Baru sampai. Oh, baru ya. Oke, sukses selalu ya. Terima kasih. Semuanya. Dan ada berapa tenda yang dipasang? Ada 4 tenda. Oke ya, sukses untuk semuanya. Yuk. Jangan lupa tag 53. Oi, keren. Iya, keren. Ya. Oke pemirsa, setelah travel eding jalan-jalan, tadi cukup luar biasa sekali pemandangannya, indah sekali, eksotik ya, sehingga betul-betul memanjakan mata saya ya. Dan tentunya di samping saya ini ada Pak Nana ya. Pak Nana, selamat sore Pak Nana. Selamat sore. Sudah lama saya tidak jumpa dengan Pak Nana ya. Dulu tahun 2019 saya sempat ke sini ke Pak Nana ya, beserta Kang Alam almarhum, dan dulu juga nge-vlog di sini ya. Namun setelah itu saya sudah lost kontak sama beliau nih ya. Nah pada hari ini saya ketemu lagi dan alhamdulillah perkembangannya cukup luar biasa. Ini saya perkembangan ini akibat konsistennya beliau dalam menata tempat wisata ini. Alhamdulillah seperti yang teman-teman lihat, sekarang kemajuannya udah keren ya. Oke Pak, tadi setelah saya masuk cukup keren sekali. Kok resepnya apa sih kok bisa sampai konsisten dan sekarang nampaknya lebih maju? Resepnya apa tuh Pak? Resepnya itu kebersamaan. Kebersamaan ya? Aspirasi yang lain kemungkinan serap oleh kita Ya. supaya kebersamaan itu timbul terjadinya baik. Gitu. Adanya kebersamaan ya. Ada kebersamaan. Jadi menyerap aspirasi Ya. sebagai alat motivasi. Iya. Ya, sehingga menjadi maju ya. Iya. Nah, tapi kan di sini kelihatannya keluarga semuanya, keluarga Panana. Semua keluarga. Keluarga ya? Iya. Jadi wisata ini berbasis keluarga, guys. Ya. Ya, keluarga. Jadi sehingga Pak Nana ini memberdayakan keluarga. Iya. Dan selain keluarga ada dari masyarakat lain. Ada. Oh itu nggak Karang Taruna, kemungkinan parkir mah itu arah Karang Taruna. Oh. Walaupun misalnya di bawah misalnya penunggu-penunggu Curug Cianginnya itu memang orang lain. Ya, ya. Itu nggak bisa sembarangan karena itu harus bisa renang, harus bisa menghandle yang Oh, profesional sekali dalam pelayanannya ya. Jadi untuk yang seperti loncat ya dan ya ini juga memang benar ya, walaupun keluarga tapi beliau memberdayakan orang luar juga sehingga dalam pelayanannya maksimal. Jadi profesional ya. Terus untuk biaya tiket masuknya itu berapa Pak? kalau yang tiket itu masuk kalau kunjungan cuma 15.000. Ya. Kalau untuk menginap itu 20.000. Ya. Kalau untuk camping itu 30.000. Oh, murah sekali ya. Jadi guys, bagi teman-teman yang ingin memanjakan matanya, kemudian merefreshkan juga segala penatnya, menghilangkan segala penat, silakan datang aja ke Curug Ciangin yang berada di Desa Cibusi, kemudian kecamatannya apa Pak? Oh, siapa? Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang ya. Jadi Kalau untuk silakan. fasilitas Fasilitas apa saja? itu lapangan Ada lapangan, untuk misalnya ada acara rapat, oke, acara ya, rapat. bisa ulang tahun. Kalau Ulang untuk tahun. ulang tahun ada, Iya. atau samgim ada. Sebelum ada. Kalau untuk hiburan misalnya itu hiburan ada Outbound. panggungnya. Outbound. Untuk lapangan untuk outbound ada. Oh, ada Ya. panggungnya juga. Jadi ya Masih hiburan. ya. Kemudian katanya ada musik juga ya, sound Ada. system. Kemudian kalau ingin nodok organ juga Ya, bisa ada. ya. Jadi bisa nginep, kemudian hiburan juga disiap difasilitasi. Tinggal kontak saja nanti nomor yang ada di bawah ini, nanti nomor Pak Nana ya, itu hubungi saja ke sini ya, ke kontak ini. Nah, jadi fasilitas tadi udah keren ya, Ya. toilet. Untuk penginapan ada. Penginapan Untuk penginapan. ada. Kalau untuk penginapan di sini ada
ada kalau sekarang ya ada 40 penginapan. Ada 40 penginapan. Jadi jangan khawatir, mau keluarga, mau pegawai kantor ataupun organisasi, anak sekolah juga bisa di sini ya. Camping bisa. Untuk camping juga bisa. Kalau untuk camping, area camping bisa mencukupi 1.000 orang bisa. Kalau mau bawa misalnya tenda silahkan ada, boleh. Kalau misalnya untuk di sini tendanya di sini ada untuk sewaan. Oke, dan untuk itu ya. Kemudian untuk paket-paketnya boleh nanti dilihat ya, baik di deskripsi kemudian pada layar berikut. Jadi boleh teman-teman lihat paket-paket itu, silahkan datang ke sini, ini asli dan sepertinya ini konsepnya konsep ala kampung ya. Jadi tidak konsep modern, pokoknya luar biasa di sini. Yuk, kalau begitu kurang ulin yuk ke Curug Ciangin bersama Travel Edin. Sampai jumpa. Sekarang setelah kita jalan-jalan full penuh berada di Curug Ciangin, kembali kita melanjutkan perjalanan Travel Edin ini langsung menuju kembali pulang ya, menuju pulang. Dan kita sudah merasa terpuaskan perjalanan hari ini. Jam 17.00 kita kembali. Mas, dari pagi rupanya kita betah sekali ya di sini ya. Oke, untuk itu mari kita sampai jumpa kembali untuk di Travel Edit. Setelah mata kita dimanjakan dengan keindahan alam Curug Ciangin, kemudian karena hari sudah sore dan menunjukkan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami melanjutkan pulang ke Sumedang. Oh iya, ada beberapa tips wisata berikut, semoga menjadi bahan referensi ketika hendak berkunjung ke Curug Ciangin, yakni bawalah baju hangat atau perlengkapan lainnya jika kamu hendak camping atau menginap. Awasi dan jaga selalu anak-anak, berhati-hatilah ketika melompat, patuhilah aturan yang telah ditetapkan, jaga selalu kebersihan dan keaslian lokasi Curug Ciangin. Hindarilah perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Siapkan gadget kamu untuk mengabadikan keindahan Curug Ciangin. Sampai jumpa lagi pada Travel Edit berikutnya. Terima kasih, bye-bye.